Kalau di sastra Inggris Univa, kita itu ada mata kuliah drama ya. Jadi mata kuliah drama itu projectnya itu buat drama. Jadi buat naskah dramamu sendiri, kemudian dipentaskan. Itu udah. Halo Universe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bareng aku Novan Alamsyah dan Kak Prodi dari Sastra Inggris. Bu Feby or Halo Miss ma'am. Feby. Halo. How are you today? I'm fine today. What about you, Nova? I'm amazing right now. That's great. Oke ma'am, bicara soal sastra Inggris. Sastra Inggris itu belajarnya apa aja sih? Sastra Inggris itu belajarnya banyak sih, Novan ya. Nggak seperti kebanyakan orang awam tahu bahwa sastra Inggris itu ngomongnya bahasa Inggris doang. Belajarnya sastra saja, enggak. Sastra Inggris itu melingkup beberapa hal ya. Pertama, sastra Inggris tentunya. Sastra Inggris di sini nggak refer cuma sastra negara Inggris. Bukan. Sastra Inggris itu refernya sastra yang negaranya basic language-nya itu atau first language-nya itu English. Seperti Inggris tentunya, Amerika, sama Australia. Itu 3 garis besarnya. Oh iya, Benar. jadi seperti event yang pernah saya ikutin juga itu cerita tentang kebudayaan Australia juga ya? Iya, termasuk kebudayaan itu ada dalam luar lingkup sastra Inggris. Oh baik, jadi nggak cuma bahasa Inggris aja ya gengs, jadi banyak banget. Oke, kalau dalam kelas nih mem, kalau dosen berinteraksi itu pakai bahasa Inggris nggak sih kalau ngajarnya? Generally we use English. Oke. But sometimes karena kami multikultural. Oke. Kayak Indonesia ya gengs. Bahasa Inggris itu you don't have to have a strong basic of English ya. Nggak butuh bahasa Inggris yang gimana banget enggak. Tapi kalau kamu punya passion, punya kemauan, silahkan masuk di sastra Inggris. Kalau memang kamu minatnya di situ. Betul. Karena kami itu akan menyesuaikan. Kami kan tugasnya mengajar. Oh baik, Ya. itu tugas pengajar gengs. Jadi nggak usah khawatir buat kalian semua yang sekali. emang nggak ada basic atau cuma tahu hello yes no yes no yes no. Itu nggak apa-apa, kalian akan dilatih di sini oleh tenaga profesional seperti Mem Feby. Karena buat kami ya di sastra Inggris, minat itu nomor 1. Passion. Kamu punya passion, kamu bisa menaklukkan segalanya. Oke. That's the basic principle. Wow. Yes. Oke, kalau bicara soal sastra Inggris dan Univa kan dikenal sebagai kampus entrepreneur. Kalau ngegabungin sastra Inggris dengan entrepreneur ini, jadinya kayak apa, Mem? Kalau nggak salah saya ingatnya ya, basic entrepreneur di English itu, sastra Inggris maksudnya diajarin gimana untuk berjiwa kreatif. Biasanya sih how to open your own business by using your ability in English. Jadi kami itu alumninya ada yang kerjanya freelancer translation, ada yang kerja di lembaga kursus gitu. Dan dari situ mereka bisa belajar. Jadi kalau nanti mau buka usaha sendiri bisa. Jadi entrepreneur kan nggak hanya manajemen doang, ini doang, nggak. Kalau orang dari sastra Inggris itu juga bisa. Karena banyak sekali hal yang diajarkan di sini yang bakal mereka bawa keluar nantinya. Oh, oke. Jadi salah satunya tadi yaitu jadi bisa ikut serta dalam ngebuat subtitle juga kan Mem dalam film. Iya. Jadi Lebah Ganteng para pasukan gratisan pasti akan jadi tandem antara anak sastra Inggris. Jadi jangan macam-macam. Corona itu kita selalu ada movie weeks ya, kalau once in a month gitu. Jadi nonton movie itu ya analisis movie-nya, value of the movie, isu-isu yang ada dalam film itu semua dibahas. Jadi itu bisa memberikan mereka another insight gitu, another horizon. Ya, jadi ada movie yang temanya tentang itu tadi entrepreneur. Ada yang tentang keluarga, ada yang tentang culture, jadi banyak sekali ya. Ada nggak sih salah satu movie yang paling recommended tentang yang berhubungan dengan entrepreneur? Ada
Kok gue lupa ya. Ada sih, sorry, gue benar-benar lupa. Tapi itu filmnya Will Smith. Oke. Yang dia itu losing everything ya, with only left with his son. Hanya yang dia punya sekarang punya hanya anaknya yang cowok itu. But dia nggak gimana ya, dia nggak give up, dia struggle sampai dia sukses gitu lah. Oh, nggak apa-apa Mem. Nanti buat editor nanti cantumin di sini. Oke, kita masuk di pertanyaan Q&A. Jadi kita sudah buka pertanyaan di Instagram Unifajar. Jadi buat teman-teman semua pertanyaan kalian akan dijawab kali ini. Oke, pertanyaan pertama, the first question. Serasa mau ujian. Kalau masuk jurusan sastra Inggris harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Tadi udah saya jawab ya. Sebenarnya kalau punya basic in English itu bagus. But kalau kamu belum ada basic tapi punya passion mau belajar, silahkan. Jadi nggak harus ada basic English gitu. Yang jelas kamu mau belajar, punya passion itu, kamu pasti bisa. Ya? Ada nggak sih cerita menarik mengenai mahasiswa Mem nih yang emang Inggrisnya itu 0 dan selesai di Unifa? Kalau saya mau bilang ada banyak cerita. So many stories. Tahun 2019 kalau saya nggak salah ingat itu ya, 2020 ya. Ada salah satu mahasiswa yang saya wisuda. Bukan juga dia nggak punya basic ya, mungkin karena dia itu orangnya pendiam, pemalu, ini cewek ya. Tapi pada saat dia ngerjain skripsi itu, karena mungkin saya pushy orangnya, kerjain baca itu, kamu pasti bisa selesai. Well done lah dia selesainya. Dari beberapa itu menurut saya ya, dia selesai gitu. Dia selesai dengan baik. Dia bisa memperjuangkan skripsinya, mempertahankan skripsinya dengan baik in English ya. Wow. Even though sometimes mixing in Indonesia, but dia bisa jawab pertanyaan dosen dengan baik, bisa mempertahankan apa yang dia tulis. Oh, jadi skripsi anak sastra Inggris itu full English? Sure. Wow. Challenge itu. Tapi jangan khawatir. Seperti yang saya bilang, dosen itu tugasnya mengajar. Betul. Dan tugasnya membimbing. Jadi insya Allah pasti selesai semuanya. Asal ada niat dari mahasiswanya sendiri. Betul sekali. Kalau kata JKT, usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. That's true. Banget. Okay, the second one question. Hal menarik apa sih yang cuma dimiliki oleh sastra Inggris? Kalau di sastra Inggris Unifa, kita itu ada mata kuliah drama ya. Jadi mata kuliah drama itu projectnya itu buat drama. Jadi buat naskah dramamu sendiri, kemudian dipentaskan. Itu udah beberapa tahun terakhir ini selalu diadakan. Bahkan kemarin yang tahun lalu waktu corona pun itu tetap ada dramanya, tapi kami hanya mempublish lewat YouTube aja karena waktu itu masih mewabah ya. Jadi kalau kamu punya passion mau jadi artis, bisa ya kami akomodir gitu loh. Artinya memang nggak bakal selalu, tapi hanya 1 kali per semester ya, only in semester 5 ya. Itu mata kuliah apa Mem? Drama memang. Oh, mata kuliahnya drama. English drama lah namanya basic. Kemudian juga ada tourism. Tourism itu kami biasanya kunjungan atau studi banding ke universitas yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Tahun lalu karena corona juga 2 tahun terakhir ini kami ganti ya dengan yang lain, tapi kita nggak tourism tapi buat virtual tourism gitu loh. Jadi kita belajar dari ahli yang udah buka travel lama emang ya, terus diajarin buat virtual tourism kayak gini. Jadi tetap ada basic tourism yang mereka dapat. Paket lengkap gengs. Jadi nggak cuma belajar sastra Inggris saja, kalian belajar macam-macam. Mulai dari public speaking, drama, ngebuat subtitle. Iya, banyak ya. Jadi kalau orang bilang, aduh sastra Inggris itu bakal jadi apa sih? Ngapain aja? Enggak, banyak sekali, sayang, luas sekali. Kamu bisa bekerja di tenaga pendidikan, kamu bisa freelance apapun, kamu bisa di jurnalis. Kami ada alumni yang bekerja di Fajar.
ya. Kemudian kami juga bisa kerja di pariwisata, bidang pariwisata, perhotelan. Kami ada beberapa alumni di perhotelan ya. Kemudian ada yang bekerja di perusahaan asing juga di Kalimantan. Oh, Iya, wow. amazing. Oke, pertanyaan selanjutnya, durasi kuliah untuk sastra Inggris sendiri berapa lama sih? Mostly 4 tahun. Mm-mm. Belum ada yang pecah rekor 3 tahun sebelum ada ya. Bukan karena susah, enggak beneran. Kami ngikut paketannya mahasiswa karena kan per semesternya itu diatur ya. Tapi kalau mau ada yang ambil semester pendek itu kami persilahkan. Jadi bisa lebih selesainya lebih cepat. Gitu. Jadi sastra Inggris itu juga masuk dalam program Kampus Merdeka? Iya benar. Untuk beberapa belakang ini memang belum ada yang keluar ya. Tapi tahun ini kami berusaha mengejar, ada beberapa ini pertukaran kan. Nah itu yang saya pribadi mau catch up buat anak-anak supaya ada yang bisa ikut itu. Jadi mereka bisa selesai dari yang biasanya 4 tahun bisa pangkas jadi 3 tahun lah gitu. Jangan khawatir, dibantu. Tenang guys. Oke, the last but not least, ada rekomendasi. Oh, ini dari sepertinya anak semester akhir nih, Mem. Ada rekomendasi judul skripsi nggak buat saya? Soalnya udah diminta sama dosen buat nyari judul dan itu benar-benar bikin pusing. Bicara tentang tugas akhir, saya jadi ingat nih perkataan maba. Dulu waktu masih maba, nggak mau dekat sama mau dekat-dekat sama skripsi. Sekarang pas udah mahasiswa akhir mau jauh-jauh dari skripsi. Kayaknya kayak gitu deh sekarang. Masalah judul sebenarnya saya nggak bisa metok ini loh yang akan kamu bahas. Karena bukan saya yang nulis. Oke. Kalau kami di sastra Inggris itu ada freedom of speech, freedom of thinking. Kamu mau tulis apa? Kamu bisanya apa? Kamu mau pilih apa? Nah, karena itu di sastra Inggris ada seminar judul. Ya, ada seminar judul. Jadi every student harus mempresentasikan 3 judul yang mereka pilih sendiri. Setelah itu dewan dosen calon pembimbing mereka akan memberikan masukan yang mana di antara 3 itu yang menurut kami dapat diambil, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan student itu sendiri. Jadi pastilah di antara 3 itu ada satu yang sangat mereka ingin tulis. Nah, tugas kami seperti yang tadi saya bilang, membimbing dan mengakomodir mahasiswanya. Jadi mereka bisa ambil yang mana mereka bisa kerjakan. Kami itu berprinsip bahwa di sastra Inggris itu bukan dosen yang nulis ya. Prodi lain juga sepertinya seperti itu. Bukan dosen tak yang menulis, bukan dosen tak yang mau sarjana lagi, bukan. Nah, tapi adek kita ya, Dek. Jadi kami hanya bertugas untuk membimbing dan mengakomodir kemampuan adik-adik untuk tulisnya yang mana, seperti itu. Oke. Oh, jadi kalau dari pembimbingnya sendiri berarti nganalisis dulu nih. Si mahasiswanya itu bisanya apa. Bener. Dan lihat kemampuan mahasiswanya apa. Jadi istilahnya ya. Jadi nanti akan dibantu buat pilihkan judul skripsi yang memang betul-betul dapat dalam tanda kutip lebih mudah buat mereka kayak gitu. Benar. Karena dosen itu ada expertise-nya masing-masing, keahlian. Kalau saya di bidang kesusastraan. Jadi saya dealnya yang di situ. Bu Ana, Mem Ana dengan Sir Erman itu dealingnya linguistik. Nah, jadi kalau expertise-nya sastra biasanya ke arah saya, kebahasaan atau linguistik biasanya ke arah Mem Ana atau Sir Erman. Karena Sir Bahar itu masih kuliah ya, dan kuliahnya di Surabaya, jadi untuk membimbing itu belum berpartisipasi, tapi beliau berpartisipasi di ujian. Sir Bahar itu expertise-nya education dan linguistik seperti itu. Ya. Jadi every lecturer has their own expertise, so don't be worried. Ya. Gak usah khawatir sayang, pasti lulus. Editor, subtitle. Oke, Mem.
pertanyaan terakhir, tapi ini dari saya pribadi. Oke. Perbedaannya sastra Inggris, bahasa Inggris, dan pendidikan bahasa Inggris itu apa sih? Ya, orang-orang tuh nggak tahu bedanya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sastra itu dealingnya banyak ya, nggak tok bahasa, nggak tok sastra, tapi dealing with language, literature, and culture, and also seperti di kami di Unifa terkhususnya dealing with tourism, dealing with interpreting, dealing with translation ya, itu di Unifa. Kalau bahasa Inggris commonly umumnya itu dealingnya with language aja, sastranya jadi minor seperti itu. But I don't know kalau ada juga yang diambil seperti yang di Unifa, nggak tahu ya. Untuk pendidikan itu dealingnya only in education. Mostly ya di education. Ada yang nyempil sastra, ada yang nyempil language, tapi dealingnya itu majoritinya di pendidikan gitu. Ilmu pendidikannya yang ditekankan. Seperti itu. Jadi kalau sastra Inggris itu bisa dibilang gabungan antara semua. You can say that. Itu sastra, makanya saya bilang ya tadi Kakak Novan luas, tapi menjurus, jadi tetap membuat adik-adik nggak boring ya. Seru banget karena banyak dan seru gitu. Jadi pengen ulang jadi sarjana sastra. Oke, Mem. Seneng banget Mem Feby ada di sini hari ini dan sharing bareng kalian semua yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, gengs. Karena COVID masih merajalela. Dan the last, Mem silahkan ada sepatah kata buat teman-teman di rumah. Untuk kamu yang memang mau atau punya passion di sastra Inggris, kami nunggu kamu di Unifa ya. Pendaftaran udah buka di simba.unifa.ac.id. Pilih sastra Inggris, oke? Jadi buat teman-teman semua silahkan kunjungin simba.unifa.ac.id untuk pendaftaran dan info pendaftaran semuanya ada di sana. Dan jangan lupa untuk follow Instagram sastra Inggris di mana, Mem? @sasing.unifa. Ada websitenya, ada YouTube-nya juga ya. Ada banyak medsosnya kalau di sastra. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komennya yang positif ya, Mem. Iya, komen yang manis-manis ya, soalnya masih bulan Ramadan. Terus jangan lupa juga share ke teman kalian. Siapa tahu ada yang berminat untuk join di sastra Inggris dan ini bisa ngebantu banget buat mereka lebih ngeyakinin diri mereka sendiri 100% untuk ngambil prodi sastra Inggris. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm like, oh shit, I've been